Bertambah banyak itu dengan membelah diri, kemudian pertumbuhan dengan perkembangan juga dengan membelah diri, kemudian reproduksi baik vegetatif dan generatif juga dengan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini ada 3 ya. Yang pertama adalah amitosis. Yang kedua mitosis. Yang ketiga adalah meiosis. Amitosis ini terjadi pada sel prokariot atau prokariotik. Masih kedengaran prokariotik itu apa? Prokariot yang Artinya yang pro itu kan belum, kariot inti. Ya. Berarti yang belum bermembran inti. Ini contohnya adalah pada ya bakteri dan teman-temannya. ya. Bakteri. Jadi bakteri memperbanyak dirinya dengan amitosis. Terus mitosis dengan meiosis ini pada lawannya ini, berarti eukariot. Eukariotik. Cuma pada mitosis itu pada sel tubuh, ya. Bedanya di sel tubuh. Meiosis ini di sel kelamin atau gamet. Oke. Ini yang membedakan amitosis, mitosis, dan meiosis. Kalau amitosis ya karena bakteri bersel satu ya di sel itu aja, tidak ada sel tubuh atau sel kelamin, ya kan? Iya. Nah, kita mulai dari amitosis dulu. Ini dari 2 kata. A itu artinya tidak. Dan mitosis pembelahan. Mitosis ini pembelahan sel. Jadi amitosis artinya ya tanpa proses pembelahan. Tanpa proses pembelahan. Nah, yang dimaksudkan pembelahan ini adalah sebenarnya tanpa melalui fase-fase pembelahan. Fase-fase pembelahan seperti pada umumnya. Oke, maka disebut amitosis. Jadi pada bakteri, ya, pada bakteri ini saya gambarkan. Pertama adalah prosesnya penggandaan kromosom. Sebentar. Jadi pada bakteri ini proses pertama adalah ujung DNA ya, atau kromosom ini melekat pada membran sel.
Nah, setelah melekat, kemudian DNA atau kromosom ya, ini menggandakan diri. Jadi menjadi 2 kali lipat, ya, menggandakan diri atau duplikasi. Setelah menggandakan diri atau duplikasi, maka ukuran selnya itu bertambah menjadi 2 kali lipat. Jadi dia membesar. Karena ini menduplikasi, ukuran sel bertambah besar 2 kali lipat, 2 kalinya. Kemudian yang keempat, terjadi pemisahan DNA, oke, dan dilanjutkan pemisahan plasma. Jadi terjadi pemisahan DNA dan dilanjutkan dengan pemisahan plasma. Tahapannya seperti ini doang, ya. Nanti saya gambarkan. Ujung DNA itu melekat pada membran sel, menggandakan diri, ukuran selnya tambah besar 2 kali lipat. Nah, setelah itu baru pemisahan DNA dilanjutkan dengan pemisahan plasma. Terbentuk 2 sel anakan. Kayak gitu Darren, ya, itu amitosis. Nah, sampai sini dulu bisa dipahami. Ya, Kak. Tanggal 2 sekarang Darren ya? Kenapa, Kak? Tanggal 3 ya? Apanya? Iya, tanggal 2 bukan ya, Kak? Masih tanggal 2 ya? Iya. Oke. Tanggal. Oke. Ini materinya. Nah, habis ini baru saya gambarkan proses amitosis pada bakterinya. Sudah di screen, Darren? Udah, Kak. Oke ya. Jadi digambarkan seperti ini ya. Paling luar ini dinding bakteri, ya dinding sel. Sementara bagian dalam itu ada satu lapis lagi namanya membran sel. Terus ini di dalamnya ada sitoplasma atau protoplasma. Nah, di sini nanti ada, nah biasanya itu kromosom atau DNA bakteri itu biasanya berada di tengah tanpa pembungkus. Nah, ketika akan membelah, maka dia menempelkan ujungnya ke sini nih, ke membran selnya ujung DNA. Nah, menempelkan ujung DNA atau kromosom ke membran sel.
menempel seperti ini. Nah, setelah menempel, maka dia akan menggandakan diri. Ya, seperti ini juga. Kemudian dua, hingga sama. A2 seperti ini. DNA menggandakan diri. Nah, setelah menggandakan diri menjadi dua, yang menempel di sini, bisa menempel di sini juga, maka ukuran selnya bertambah besar menjadi 2 kali lipat. Bertambah besar seperti ini. Kemudian memisah juga ininya. Jadi posisinya sudah seperti ini. Ya. Jadi sel bertambah besar. Terus yang kedua, DNA terpisah. Nah, setelah seperti ini, nanti di sini nanti ada terbentuk membran pemisah, baru memisahkan diri, ya. Jadi nanti membrannya berada di sini, nanti dia memisahkan diri, terbentuk menjadi 2 sel anakan. Nah, terbentuk 2 sel anak. Dengan jumlah kromosom sama. Misalkan kromosom awalnya 20 ya, ininya 20 sama ya. Sini 20, sini 20. Nah, ini proses amitosis seperti sederhana terjadi pada organisme yang sederhana juga, yaitu bakteri yang terdiri dari cuma 1 sel. Oke, tetapi proses seperti ini bisa berlangsung sangat cepat. Ya. 1 jadi 2 bisa berlangsung sangat cepat, ya, sehingga bakteri bisa dimanfaatkan untuk produk-produk bioteknologi. Dan misalkan pembentukan insulin. Nah, insulin itu yang sintetis dibikin dari bakteri Escherichia coli. Tapi dia memanfaatkan proses pembelahan ini. Oke, itu ya. Nah, itu amitosis itu yang enggak apa ya? Pembelahan sel tadi ya? Ya, jadi tanpa fase-fasenya ya. Kalau yang lain kan ada profase, metafase, anafase, telofase kan? Iya. Yang lain mitosis dan amitosis, meiosis nih. Kalau amitosis tanpa itu, prosesnya kayak gini doang. Ya. Maka disebut amitosis. Ya, gimana Darren? Itu yang titik-titik hitam itu, yang hitam itu DNA kan, Kak? Ya, DNA atau kromosomnya, ya. Nah, nanti ujung-ujungnya sebenarnya setelah proses ini kan masih pada nempel nih, DNA-nya nih. Nanti hasil akhirnya ya, DNA-nya dia berada di tengah. Nanti dia posisinya di sini, kayak gitu. Nah.
Ini kan masih menempel, nah nanti hasil akhirnya seperti ini. Berarti sitoplasma di tengah. Oke? Kalau di meiosis ini ada nama-nama fasenya itu nggak? Ya, iya sama. Misalkan ada profase, metafase, anafase, telofase. Mitosis pun sama ya, ada profase, metafase, anafase, telofase. Nah ini kagak ada namanya, kayak gini doang. Oh nggak ada ya? Ya walaupun tahapan ada dia sebenarnya ini kan tahapan-tahapan juga kan. Begini, Iya. begini jadi begini kan. Tetapi ya nggak ada namanya kayak gini doang, tidak bisa nama profase ini, metafase ini itu enggak. Oke gitu ya. Ya. Yang kedua ya selanjutnya ya. Mitosis. Nah, mitosis ini terjadi di sel tubuh. Di sel tubuh. Di sel tubuh kita atau sel somatis namanya. Sel somatis. Kemudian dari satu sel induk, ya, maka dia akan tumbuh menjadi 2 sel anak. Jumlah kromosom. Jumlah kromosom sel induk, nah ini sama dengan jumlah kromosom sel anak. Jadi tidak ada perubahan, berkurang atau bertambah, enggak, sama. Terus yang keempat, 1, 2, 3, 4, fungsinya. Yang pertama dia adalah untuk regenerasi, berarti mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Atau untuk menutup luka misalkan. Jadi dengan sel ini, mitosis prosesnya. Yang B, pertumbuhan. Tambah tinggi, tambah besar. Selnya kan bertambah banyak. Baik pada hewan dan tumbuhan serta manusia. Ya. Kita tambah tinggi pun sel-sel bertambah banyak karena mitosis. Ya. Yang C adalah untuk reproduksi vegetatif yang aseksual atau tak kawin. Atau aseksual. Misalkan, nah, contohnya atau misalkan ini adalah tunas. Ya, tunas pada pohon pisang, bambu dan sebagainya. Itu tidak melalui sel kelamin, tapi sel tubuh yang berubah ya menjadi tunas sehingga dia bisa menjadi individu baru. Termasuk di sini nanti pembentukan spora ya. Spora pun secara mitosis dulu, baru kemudian meiosis ya. Biar gak rancu, tunas dulu ya. Oke, kemudian fasenya. Yang pertama adalah profase. Kedua metafase. Yang ketiga anafase. Yang ketiga telofase. Ini disingkat menjadi promat, ya biar gampang aja. Profase, metafase, anafase, telofase. Itu tahapan-tahapannya. Oke, Darel mau tanya? Sebelum ke gambarnya. Belum nggak? Jadi nanti satu-satu profase apa, metafase apa, gitu terus gambarnya. Oke. Silakan kalau mau di screen. Ya. Udah Kak. Oke ya.
Nah, ini tahapannya profase, metafase, anafase, dan telfase. Tetapi suatu saat, ya setelah melalui tahapan ini, itu sel mengalami fase istirahat. Ya, dia beristirahat gitu loh. Istirahat kalau dari luar dia tidak melakukan apa-apa, ya, tetapi di dalamnya dia melakukan banyak aktivitas. Ya. Jadi setelah profase, metafase, anafase, telofase, bahkan bisa jadi di atasnya dulu nih dulu fase istirahat dulu di sini, baru melakukan ini. Ini dulu. Nah, di antara tahapan itu ada namanya fase istirahat, ya. Jadi profase, kemudian metafase, anafase, telofase. Mereka kemudian beristirahat, ya. Beristirahat atau disebut sebagai interfase. Nah, pada interfase ini, secara morfologi itu penampilan luar tidak ada perubahan. Jadi mereka seolah-olah diam sel itu. Tidak ada perubahan. Tetapi metabolisme atau di dalamnya sangat aktif. Ya. Jadi metabolisme sel sangat aktif. Di luarnya diam, tapi di dalamnya sangat aktif. Bahkan fase interfase ini adalah fase terlama, ya. Fase paling lama. Paling lama dibandingkan ini profase, metafase, anafase, dan telo. Ya. Fase paling lama dibandingkan kromat. Jadi kayak kita ujian sekolah, ya. Ujian sekolah itu diibaratkan di promat ini. Profase, metafase, anafase itu ujian sekolah. Sebentar kan? Nah, persiapan ujian kita kan lama banget, ya kan? Ya. Kita setahun lebih nih buat misalkan ke SBMPTN. Atau ke ujian nasional setahunan lah plus minus. Nah, sisi interfase juga sama. Interfase itu lama banget. Promatnya cuma sebentar, gitu loh. Kalau digambarkan nih seperti ini. Nah, ini G1, ini S, ini G2. Ini yang kecil ini, bahkan ada yang menggambarkan itu lebih kecil lagi. Ya. Ini adalah mitosisnya. Jadi mitosis cuma secuil begini. Nah, ini dari sini ke sini. Nah, ini adalah interfase. Yaitu G1, S, dan G2. Berarti interfasenya lama banget. Ini mitosisnya sebentar banget. Kayak begitu. Kak, kalau G itu apa, Kak? Oke, G itu adalah, nah, G itu gap pertama atau yang lebih nama growth pertama. Berarti pertumbuhan pertama. S ini sintetis, G ya gap kedua.
Yang G1 dulu ya. Nah, G1 itu gap pertama. Nah, artinya pada fase ini ya atau tahapan di interfase ini itu sel adalah mengadakan pertumbuhan organ-organnya. Ya kan? Di dalam sel kan isinya banyak banget kan? Ada organel ini, organel itu. Nah, itu mengalami pertumbuhan dan pembentukan komponen-komponen baru. Ya. Boleh dibilang pembentukan komponen atau organ-organ baru. Komponen-komponen sel. Nah, yang kedua pertumbuhan. Komponen atau organel. Gitu ya. Ya. Kenapa mereka mesti melakukan ini? Karena ketika sampai di mitosis kan mereka membelah kan satu jadi dua. Kalau komponennya tetap gimana? Ya berkurang komponen yang nanti dibagi dua itu kan. Biar komponen mereka tetap sama seperti sel pada umumnya, sel seutuhnya, maka dibikinlah ini komponen-komponen baru termasuk organel-organel kayak begitu. Nah, kemudian pada fase S atau sintesis ini sintesis itu adalah pembentukan. Nah, yang dibentuk di sini adalah ini penggandaan atau replikasi DNA. Nah, jadi DNA atau kromosom itu mengganda, memperbanyak diri menjadi dua. Karena untuk sampai sini nanti di mitosis. Harus yang D2 ya, atau growth atau growth kedua, pertumbuhan kedua ya. Pertumbuhan sampai menjelang mitosis. Pertumbuhan organel sampai menjelang mitosis. Kalau yang gap pertama sama juga ya Kak, pertumbuhan organel juga. Organel-organel sama. Maka ada ke satu, ada kedua kayak gitulah. Sampai menjelang mitosis sampai tahapan. Nah, ketika memasuki profase, tahapan ini selesai. Memasuki tahapan mitosis. Yang pertama adalah profase. Pro itu disebut sebagai fase awal, ya. Pro itu awal atau mula-mula, tahapan awal. Nah, pada tahapan awal ini, ya, itu kemarin kita sudah belajar kromosom kan ya? Ya. Kromosom itu kan kelihatan ketika mau membelah. Di sini juga sama, ya. Sebelum jadi kromosom itu dia namanya kromatin dulu, ya. Jadi benang-benang kromatin itu terlihat jelas. Ya. Benang-benang kromatin memendek dan menebal. Ya, ketika dia memendek dan menebal, maka dia kelihatan ya membentuk kromatid. Ya, kromatin jadi kromatid, memendek menebal. Kemudian membran inti pelan-pelan menghilang. Kemudian terbentuk benang-benang spindel. Terus yang keempat, sentriol terlihat jelas. Jadi sentriol itu bentuknya mirip bintang ya. Kalau benang-benang spindel ya kayak benang, filamen-filamen itu.
Nanti benang-benang spindel ini menghubungkan sentriol, antar sentriol. Fungsinya nanti adalah menggantung kromatid atau kromosomnya, kayak gitu. Nah, sentriol lain nanti juga membelah menjadi dua ini, ya. Membelah menjadi dua ke arah kutub yang berlawanan. Menjadi dua ke arah kutub yang berlawanan. Oke, nah ini belum gambar ya, nanti saya gambarkan. Ya, Kak. Profase, kamu bisa screen dulu. Ya. Sudah, Dara? Udah, Kak. Ini di luarnya membran selnya ya. Ini sitoplasma. Nah, ini yang mulai terputus-putus adalah membran inti. Membran inti mulai terputus-putus nantinya menghilang. Terus kemudian nah ini bentuk yang seperti bintang seperti ini adalah si sentrosom ya. Dengan dua sentriol. Nanti dia membelah. Nah, yang satu di sini, nanti satu di sini. Ya. Ini posisi awal seperti ini. Nah, ini yang kecil ini adalah anak inti atau nukleolus. Ya. Nah, anak inti nanti ketika fase profase selesai dia menghilang. Ya, ini nggak ada lagi. Terus ini juga membran intinya menghilang. Kemudian si spindelnya nah, si spindelnya belum terlihat. Nah, ini melanjutkan ke tahapan selanjutnya dari profase. Nanti seperti ini. Kemudian si ini sudah mulai terbentuk. Nah, ini spindel. Ini sentriol. Ini membran sel. Membran inti dengan anak intinya menghilang. Nah, tinggallah si kromosom yang telah menebal menggandakan menjadi kromatid. Seperti ini. Di tahapan akhir di profase
Oke. Setelah profase selesai, maka kemudian dari skip ya? Apa? Tadi udah. Udah ya. Dilanjutkan ke fase yang kedua, yaitu metafase. Nah, metafase. Ini tahapan yang kedua. Pada metafase ini, maka kalau di kromatik berada di tengah-tengah. Di kromatiknya berada di tengah-tengah, menggantung ya, dan menggantung ke benang spindel. Pada spindel. Kalau digambarkan seperti ini, saya tidak bulat benar gambarnya. Ini di sini. Nah, seperti ini di sini. Tidak dia menggambarkannya di sini, nanti dia menggambarkannya di tengah, sama ya. Yang penting posisi dia berada di tengah. Kalau tadi saya gambarkan di tengah aja. Itu yang di kiri profase kan, Pak? Kenapa? Yang di kiri. Yang ini. Iya. Ini profase. Ya. Jadi nanti profase awal dilanjutkan seperti ini. Akhirnya bentuknya seperti ini. Nah, di tengah posisinya. Ini kalian digambarkan seperti ini doang. Ya. Oke. Jadi di kromatik. Oke, jadi kromatik berada di tengah-tengah atau di ekuator ya. Boleh diberi nama ekuator atau di tengah, menggantung pada spindel. Nah, setiap kromosom, ya. Jadi ini ada dua kromatik di sini. Di sini kromatik, di sini dua kromatik, kayak gitu. Jadi kromosom ya terdiri dari dua kromatik. Jadi ini ke sini kromatik, ini kromatik ada dua, ya. Metafase. Ini kalau kita lihat sekilas gambarnya seperti ini, sudah pasti metafase. Nah, setelah dari metafase kita lanjut ke anafase. Nah, pada anafase inilah mulai berubah, ya, tidak lagi posisinya di tengah, tapi nanti membelah menjadi dua. Ya. Jadi si kromatit ini, ya nanti ini terbelah di sini, tertarik ke sini, separuh tertarik ke sini. Ya. Jadi spindelnya itu, ya, kromatit terbelah menjadi dua. Menjadi dua.
terus kemudian benang-benang spindel. Ini memendek, ya. Dan tertarik ke kutub. Oke. Jadi kalau digambarkan ya seperti ini. Nah, nanti sudah separuhnya. Kayak Ini. metafase itu kromatitnya yang X itu ya, Pak? Kenapa? Yang metafase kromatitnya yang X ya? Yang X ya, bentuknya seperti huruf X. Ya. Bentuknya seperti huruf X, tapi seperti ini. Begini, dan satu lagi T ini. Berlekatan, begitu ya. Iya. Jadi ini tinggal separuhnya ya. Ini tertarik tinggal separuh, tidak sama tinggal separuh. Nah, kayak begitu ya. Jadi dia membelah di sini ya. Yang tinggal separuhnya. Ini sama tinggal separuhnya. Tertarik. Nah, ini kromatitnya. Nah, nanti mereka akan tertarik ke sini semua, ke kutubnya semua. Oke, itu di anafase. Oke, sampai sini dulu gimana, Darren? Sebelum ke telofase. Oh, benang spindel itu yang garis-garis enggak? Benang spindelnya itu nanti yang ini. Nah, nanti ke bawah ke atas. Kalau yang kromatitnya itu yang kayak panah itu kan? Ya betul, dia bentuk separuh dari X, ya kan? Seolah-olah kayak panah ya, tapi bukan. Ya, biar tidak ini mungkin kamu gambarnya panahnya dibalik aja ya. Takutnya rancu ya. Ini kamu balik aja kalau mau gambar. Saya kan ngikutin yang itu X di atas dibelah jadi dua kan seperti itu kan. Oke, ada lagi Darren? Belum, Kak. Oke, silakan di-scan. Iya. Udah, Kak. Oke. Fase terakhir adalah telofase. Nah, pada telofase ini nanti dilanjutkan dengan sitokinesis. Dilanjutkan dengan sitokinesis alias pembagian plasma sel. Jadi setelah posisi seperti ini, maka mereka itu si kromatid itu akan tertarik ke arah kutub. Ya.
Jadi kalau digambarkan kutubnya nanti seperti ini, kita bulat. Nanti mereka berkumpul di sini, ya. Di kutub ada 1, 2, 3, 4. Nah, pelan-pelan menghilang. Ini juga sama, ya. Nah, kemudian tetap seperti ini. Tetapi mereka nanti mulai ngumpul di sini. Jadi si membran inti, ya, membran inti ini, oh, ini tidak sama besar, nggak apa-apa ya, tidak sama besar ya. Membran inti nanti pelan-pelan terbentuk kembali, jadi masih putus-putus, ya kan? Maka si kromatid ini kan kembali menjadi benang-benang seperti ini. Ini kan masih bentuk tebel-tebel kan? Ini bentuk tebel-tebel, sama bentuk tebel. Ini bentuk tebel-tebel juga. Maka ketika kembali ke sini bentuknya menjadi benang-benang halus lagi. Ya. Ini sama ini. Benang-benang halus berarti dia menjadi kromatin lagi, ya kan? Iya. Jadi kromatid menjadi kromatin. Kromatid menjadi kromatin. Benang-benang halus. Terus ini membran inti terbentuk kembali. Kromatid itu bentuknya kayak X gitu ya, Kak? Kromatid. Ya, yang belahannya ini kan, belahannya X ini kan jadi seperti F kayak gini lah, ya kan? Ya. Kayak panah kan? Ya. Masih bentuk seperti panah sampai sini menjadi seperti ini. Membran intinya terbentuk kembali. Nah, kemudian berikutnya adalah nanti di sini terbentuk membran pemisah, ya. Ada membran pemisahnya. Jadi kalau digambarkan, nah di sini membran pemisah terbentuk. Ini sudah dalam sini, kalau tadi masih putus-putus, maka di sini rapat kan? Iya. Ini bersama rapat nih. 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi kalau sudah terbentuk 2 sel, ya, walaupun masih menyatu, nah ini membran pemisahnya. Membran pemisah. Nah, si sitokinesis berarti sini. Sitoplasmanya terbagi 2. Ini sitoplasma lagi. Ini membran inti terbentuk 2. Ini membran inti juga sama, ya. Nah, terakhir nanti terbentuk 2 sel seperti ini. Itu yang paling luar membran sel, Kak. Paling luar membran sel. Ini membran inti. Terbentuk 2, ini benar-benar memisah di sini kan, tapi kan masih menyatu. Nah, terbentuk 2 sel anak. Ini penjelasannya. Oke, kayak gitu Darren. Jumlah kromosomnya sama, ya, tidak berubah dari sel induknya. Ini saya penggambarnya kurang sama persis gambarnya ya. Saya gambar ini juga sama dengan yang profase tadi. Ya. Oke, gitu Darren. Ada yang mau ditanyain? Belum, Kak? Ya, silakan di screen dulu. Berarti itu yang bulat itu jadinya membran inti, membran sel sama kromatin ya, Kak?
Ya, Dara. Yang bulat itu jadinya membran inti, membran sel sama kromatin. Yang ini ya. Ini membran inti, kromatin. Enggak, yang kiri Kak, yang bulat. Yang ini. Yang udah bisa, iya. Ini berarti membran sel, membran inti, kromatin, sitoplasma. Itu kromatin apa kromatin kan Kak? Sudah jadi kromatin. Oh, kromatin ya. Karena nanti berupa benang-benang halus yang sebenarnya nggak kelihatan. Kan udah jadi sel sendiri dia kan? Iya. Udah nggak membelah lagi. Kromatin. Benang-benang halus. Ini kromatin. Sini jadi kromatin, di sini masih kromatin. Nah, biar jelas kayak gitu. Ya. Sudah, Dara? Nah. Oke? Ya, Kak.
Gimana, Darel? Sudah? Udah, Kak. Ya, lanjutin ya. Oke. Ini fase mitosis ya. Ada profase, metafase, anafase, telofase. Jadi nanti kadang-kadang itu ada keluar gambarnya, ada keluar konsepnya kayak gitu. Nah, gambarnya berarti kalau ciri seperti ini berada di tengah metafase ya, terbelah bawah akar kutub anafase. Nah, kalau misalkan dicontoh gambar seperti ini berarti telofase, atau gambar seperti ini berarti telofase. Nah, gambar yang ini jarang-jarang dikeluarin sama dia. Ya, kayak gitu ya, Darel ya. Iya. Ya, prosesnya kayak gitu. Kadang disuruh menentukan urutannya, kadang disuruh untuk menentukan ini fase apa. Kadang keluar gambar doang, suruh diurutin. Selanjutnya yang ketiga ya, yang mitosis, meiosis. Oke. Nah, meiosis berbeda dengan mitosis tadi ya. Kalau mitosis itu harus selalu ada interfase. Profase, metafase, anafase, interfase. Oke. Profase, metafase, anafase, telofase, interfase. Profase lagi, metafase lagi, anafase lagi, telofase, interfase. Harus selalu ada interfase. Nah, kalau pada meiosis ini tanpa interfase. Ya. Jadi 2 kali pembelahan. Ya. Tanpa interfase. Oke. Nah, ini karena nanti ada 2 meiosis, meiosis 1 dan meiosis 2. Ya, terjadi di sel kelamin. Kemudian satu sel induk ini akan menjadi 4 sel anak. Kalau tadi mitosis 1 jadi 2, ini 1 jadi 4. Jumlah kromosomnya jumlah kromosomnya ini adalah sel anak ya, jumlah kromosom sel anak ini separuh dari kromosom sel induknya. Atau dengan kata lain, ini 2N, ya, diploid menjadi N alias haploid, separuhnya. Misalkan di sini 46 buah, maka di sini menjadi 23 buah, kayak begitu, separuhnya. Oke, fungsinya. Fungsi dia tidak untuk pertumbuhan, tidak untuk regenerasi atau penggantian, tapi untuk reproduksi generatif.
atau seksual. Ya, dalam hal ini adalah membentuk sel kelamin. Membentuk sel kelamin. Ini 2 kali meiosis ya, atau 2 kali pembelahan. Yang pertama adalah meiosis 1. Meiosis 1 ini berarti ya sama kayak tadi. Profase 1 ya. Ini tahapannya sama, cuma ada embel-embel 1 kayak gitu. Terus yang kedua, meiosis 2. Ya, atau pakai Romawi biar enak. Ini ke sama. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Nah, maksudnya profase, metafase, anafase, telofase, gitu ya. Nah, di sini rada lebih rumit, ya. Rada lebih ribet karena ini terjadi pengurangan jumlah kromosom, sehingga disebut sebagai pembelahan reduksi, ya. Profasenya pun berbeda dengan profase pada mitosis. Di sini lebih lama. Bahkan sini nanti ada tahapan-tahapan lagi, kayak gitu loh. Bisa mulai dari profase dulu. Profase 1 ini ada 4 tahapan ya. Pakiten, diploten, yang pertama adalah leptoten, sigoten, pakiten, diakinesis. Sudah. Oh, dari jauh gitu. Ya, mari Pak, bisa tadi jalan. Oke, jadi sorry ya, ada tamu ya, Dara, sebentar ya. Apa Kak? Profase itu lama banget. Kalau tadi yang mitosis kan cuma mitosis begitu kan? Membran itu menghilang, ini menebal, mengganda, jadi kromatin kayak gitu doang kan? Nah ini dibagi lagi nih.
1, 2, 3, 4, 5. Ada leptoten, sigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Ada 5 tahapan lagi. Lebih lama lagi. Ya. Kalau tadi di mitosis pun profase lama. Nah, di sini di meiosis lebih lama lagi. Kayak gitu. Nah, ini saya singkat ya biar gampang. Menjadi lazy spadidia. Ya. Leptoten, sigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Ada 5 tahapan. Leptoten, sigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Oke. Nah, ini baru profase 1. Leptoten dulu ya. Ini untuk gambarnya rada berubah sedikit, tapi kita teorinya dulu ya. Nah, leptoten ini ya hampir sama sebenarnya. Kromatin tadi berubah menjadi kromatid atau kromosom. Benang-benang kromatin berubah menjadi kromatid atau kromosom. Oke. Setelah leptoten dilanjutkan ke zigoten. Nah, berarti leptoten itu kata kuncinya kromatin, menjadi kromatid ya. Leptoten berhubungan dengan kromatid. Nah, zigoten, oke. Nah, ini kromosom, ya. Kromosom yang atau kromatid yang terdiri 2 tadi ya, itu berpasangan. Atau kromatid berpasangan. Berpasangan dengan homolognya. Homolognya menjadi ya, atau disebut sebagai sinapsis di sini. Jadi si kromatin jadi kromatid masih bentuk kayak gini kan, seperti ini ya. Nah, ketika menjadi zigote, maka dia berpasangan, berarti dari 2 ini jadi 4 seperti ini. Nah. Sinapsis di sini. Ya. Leptoten berhubungan dengan kromatid, zigoten berhubungan dengan sinapsis. Terus yang ketiga pakiten. Nah, bisa tambahkan juga di zigoten ini sentriolnya bergerak ke kutub ya. Di sini kalau sini sentriol belum kelihatan, maka di sini sentriol kelihatan ya. Jadi sentrosom membelah menjadi 2. Sentriol dan bergerak ke kutub. Terus yang ketiga baru melanjutkan ke pakiten. Setiap kromosom melakukan replikasi menjadi 2 kromatid. Nah. Di sini setiap kromosom ini bereplikasi atau menggandakan diri sehingga terbentuk 4 kromatid.
atau disebut tetrad yang saling berpasang. Berarti 8 ya Kak ini. Padahal ini saya rada keliru sini Darel. Di sini ternyata belum menjadi huruf X, sorry ya. Jadi di sini baru begini doang Darel. Model-model seperti ini dulu, belum menyatu ya. Nah, di sini baru berpasangan kromosom homolognya. Baru seperti ini di sini. Jadi tadi masih bentuk seperti ini, leptoten ya. Leptotennya baru seperti ini. Nah, ketika pakiten baru jadi 4. Sorry Darel ya, saya rada keliru ini. Oh, berarti leptoten itu baru kromatin nggak Bang? Nah, leptoten baru menjadi kromatid seperti ini. Ziggoten baru berpasangan homolognya. Pakiten baru menjadi 4. Tapi saya gambarnya kurang, harusnya menyatu di sini. Makanya menyatu di sini. Nah, kayak gitu. 4 ya, 4 di atas, 4 di bawah. Jadi seperti ini di pakiten. Gambar kurang oke nih, dari ada seperti ini. Oke, kayak ini jalan. Kayak gambar apa ini? Oke, ini leptoten, ziggoten, pakiten. Oke, sampai sini dia mau ditanyain, Darel. Itu Kak leptoten Kak, itu bentuknya bukan itu kromatin ya Kak? Ya seperti ini, cuma dia lebih tebal dari belum bentuk huruf X ya, lebih tebal doang, cuma dia belum menyatu. Setelah saya lagi gambarnya ya, belum menyatu, ya belum jadi seperti ini, dia lebih tebal doang. Nah di sini ziggoten baru membentuk seperti ini baru pakiten yang 4. Itu Darel, ada lagi? Berarti di ziggoten ini cuma nyatu doang Kak? Nggak nambah? Ziggoten ya berpasangan seperti ini. Kalau ini sebenarnya saya menggambarkan dia tidak berpasangan, Darel. Ya, saya menggambarkan ini tidak berpasangan di sini. Nah, di sini baru berpasangan di sininya, ya, di sentralnya. Nah, setelah ini baru membentuk bivalen atau tetrad nama lainnya. Oke, silakan ada lagi. Mau di ini dulu boleh. Kak materi SBM gitu banyak nggak sih Kak? Kalau SBM ke yang pembelahan biasa lebih ke teorinya ya. Misalkan pembelahan apa fungsi untuk apa, tapi lebih ke soal analisa ya. Ya. Kalau gambar di SBM, gambar yang model ini bisa jarang keluar ya. Karena terlalu gampang ya kan kalau butuh gambar kan. Ya. Kalau di UN keluar, kalau di UN itu keluar ya. Dan kalau di SBM bentuk gambarnya nggak keluar. Dia lebih ke konsep yang dianalisa kayak gitu. SBM itu 30 soal Kak? Apa 20? 15, kalau yang sekarang 15. Oh 15. 15 ya. Sama kayak SIMAK juga 15. SIMAK itu mandiri kan? Ya. Tapi katanya susah banget kan itu SIMAK. Kalau SIMAK yang tahun kemarin, memang yang 2021 ya, itu kalau secara biologi, di biologinya itu lebih mudah daripada SBM malah di SIMAK.
Cuma soal-soal yang matematika, fisika, kimia yang susah. Itu di tahun 2021 ya. Nah, di tahun 2020 dan 2019 susah gitu. Jadi memang setiap tahun tuh naik turun di biologi ya. Rencana mau kemana, Farel? Ke ini Kak, ITS. SBM ya? Apa yang mandiri? SBM Kak kalau bisa. SBM ya, oke. Jadi kalau terus terang kemarin SBM memang lebih susah ya. Soal SBM lebih susah gitu loh. Karena dia lebih ke analisa kan, dia lebih banyak kasus, terus dianalisa kayak gitu. Itu kalau salah nggak dikurangin kan nilainya? Enggak, kalau model sekarang enggak. Jadi kan sekarang kan modelnya kan skor dulu kan. Jadi Dara ikut SBM dulu, skornya berapa, baru masuk kemana kayak gitu kan. Sesuai pilihannya, gitu kan. Nah untuk itu kalau saya punya buku latihannya Dara soal AC 2002, 19, 20 dan 21 saya ada soal latihannya, kalau mau nanti silakan WA saya. Iya. Buat perbandingan aja. Oke, silakan kamu di screen dulu Darel sebelum lanjut ke berikutnya. Ya. Sudah Darel? Udah. Yang kelima ya, yang keempat diploten. Diploten itu kromosom homolog saling menjauh ya. Ya. Ini kromosom homolog saling menjauh. Yang kelima diakinesis. Nah, pada diakinesis ini kromosom terbentuk kembali. Terus kemudian proses transkripsinya berhenti ya. Ini kemudian kromosom bergerak ke ekuator atau ke tengah. Oke. Berarti kalau sampai di diakinesis ini, berarti membran intinya sudah hilang, ya kan? Nah, menghilangi membran inti itu di sini di leptoten, ya, membran inti menghilang, baru sentralnya terlihat di zigoten. Oke. Ini masih di profase 1. Setelah profase 1, kemudian ke metafase. Nah, metafase 1 ini hampir mirip pada metafase di mitosis. Ya, ini kromosom atau kromatin
berjajar di ekuator atau berada di ekuator. Atau berada di tengah. Oke. Sentromere bersih kutub. Masing-masing kromosom yang berikatan pada benang spindel. Ini kalau digambarkan seperti ini. Ini sentromernya. Sentromer di membran sel. Ini spindel. Sentriol bukan sentriol. Nah, tetapi di sini ini kan ekuator di sini nih. Jumlah kromosomnya berbeda dengan yang di mitosis. Ini ada 4 di sini ya. Ada 4 di sini. Jadi tetrat atau bivalen tadi yang bersama. Ada 4. Nah, ada 4 seperti ini. Di sini tetratnya. Atau bivalen. Dapat mana? Oke, di sini ada tetratnya di sini, ya berada di kutub. Ya, nanti yang dia Oke, saya lanjutkan ya. Ya, Kak, maaf Kak. Itu Ya. sampai jam 5 kan ya Kak? Hah? Sampai jam 5 kan ya? Jam 5 ya. Masih lama kan? Masih jam berapa sekarang? Jam 5. Oh, lanjutin dulu sebentar. Oh ya. Rampungin biar satu deh. Tanggung ya. Ya. Yang tadi saya mau SS juga Kak. Oh. Anafase. Anafase. Kak, maaf Kak, itu belum hidup Kak kameranya. Ya. Kenapa, Dara? Belum hidup Kak kameranya Kak. Udah kelihatan. Ya udah. Oke. Anafase 1 itu ya hampir mirip pada anafase si mitosis ya. Jadi kromosom homolog ini bergerak ke arah kutub. Yang berlawanan. Terus membran sel mulai menekuk ke tengah.
Terus yang ketiga, nah, tujuan dari anafase 1 ini adalah ya, tujuannya ini membagi ya, kromosom diploid ya, menjadi haploid. Jika digambarkan seperti ini dan ya. Kalau di sini kan tadi ada 4 ya, 4 lengan ini, maka di sini tinggal menjadi 2. Ya. Tinggal menjadi 2. Ini sama nih. 2. Nah, kan di sini 4, kan terbagi menjadi 2. Itu di anafase. Nah, yang terakhir baru telofase. Nah, telofase ini ya. Oh, itu berarti ada. Nah. Berarti nanti tertarik ke sini, tertarik ke sini. Kromosom berada di kutub. Terus terbentuk membran inti. Terus kemudian terbentuk membran pemisah. Terus kemudian ya terjadi pembagian sitoplasma. Oke. Nah, ini di telofasenya ya. Jadi nanti ini hampir mirip pada telofase yang mitosis ya. Nanti ini berada di kutub, terus terbentuk apa namanya inti sel. Ini ada yang trure, ada yang tetap seperti ini. Kemudian terbentuk membran pemisah, pembagian sitoplasma, ada terbentuk 2 sel anak. Nah, sel anak di sini jumlahnya sudah berubah kromosomnya seperti yang ini ya kan. Jumlah kromosom sel anak adalah separuh kromosom sel induk. Nah, kayak seperti itu. Nah, ini telofase 1. Tanpa interfase, nanti langsung ke meiosis kedua. Itu Darel ya. Ada yang mau ditanyain Darel? Enggak, Kak. Ya. Sampai sini dulu ya, mungkin jangan ini materi rada ribet ya. Gampang tapi ribet. Kak. Ya. Itu yang kiri itu apa, Kak? Hah? Kurang kelihatan, Kak, yang kiri. Yang fase itu apa? Metafase kayaknya. Kelihatan nggak? Enggak, yang kiri itu, Kak. Oh, ini ya. Metafase kayaknya. Ya, metafase. Kelihatan? Ya, tapi terlalu ke kiri, Kak. Coba kanan dikit, Kak. Aduh. Ini ya. Cukup, Kak? Ya udah, boleh deh. Aduh, ya, udah, Kak. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan, Darel? Udah, Kak. Ya. Ya, oke.
Nanti coba tes ke kakak ya. Halo. Iya. Gimana Darel? Ya Kak, udah Kak. Sudah di screen ya? Ya. Oke, jadi kita sampai ke materi dulu. Besok lanjut lagi nanti ke meiosis 2-nya sama pada manusia dan pada tumbuhan ya. Nah, yang sering keluar itu biasanya pada manusia, itu pembentukan sel kelaminnya kan proses ini, meiosis ya. Keluar sering. Nah, gitu ya Darel ya. Iya. Kita harus sampai di sini. Sukses selalu Darel, tetap jaga kesehatan ya. Salam buat keluarga semua. Salam dari Binjai. Saya live ya. Ya, makasih ya Kak. Ya. Saya live ya Kak. Ya, jangan lupa nanti tes ke WA saya ya.